Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah Yahya. Video kali ini merupakan video webinar mengenai peluang dan prospek lulusan ekonomi syariah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya akan memulai seminar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di rumah kita masing-masing, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah kita kali ini tetap khusyuk walaupun di tengah wabah yang saat ini kita alami semua. Semoga kita akan tetap merayakan Idul Fitri nantinya, insyaallah 3 hari ke depan lagi ya. Oke. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk masuk, saya akan mencoba memulai untuk diskusi kita hari ini. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Az-Zahra mengadakan seminar online yang terkait dengan peluang dan prospek lulusan dari ekonomi syariah. Seminar ini ditujukan tidak hanya untuk mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah atau mungkin mahasiswa dari perbankan syariah, tetapi lebih khusus kami adakan seminar ini terbuka untuk masyarakat agar para masyarakat yang awam akan ekonomi syariah bisa mendapatkan edukasi atau literasi seperti apa sih ekonomi syariah, lalu bagaimana kita bisa mengimplementasikan ekonomi syariah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti hingga detik ini, hingga saat ini banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya ekonomi syariah, sehingga ekonomi syariah itu masuk ke dalam berbagai lini. Termasuk saat ini kita bisa menemukan koperasi syariah, atau kita sekarang bisa melihat ada minimarket syariah. Nah, ternyata hal itu sangat penting ya, khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang menempuh kuliah di jurusan ekonomi syariah atau perbankan syariah, atau bahkan adik-adik calon mahasiswa yang baru lulus SMA yang sedang bingung mau ambil jurusan apa. Mungkin dengan seminar ini bisa mendapatkan pemahaman betapa pentingnya ekonomi syariah untuk kita bisa pelajari lebih lanjut dan bisa menjadi modal hidup kita nanti di masa depan. Baik, seminar kali ini kami mengundang 3 narasumber yang memang bidangnya masing-masing. Kami mengundang dari praktisi, dari akademisi juga. Kami mengundang ada 3 narasumber pada sesi hari ini. Yang pertama itu ada dari akademisi, kami mengundang Profesor Muhammad Said. Beliau adalah guru besar ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga Direktur Lembaga Pengembangan Entrepreneur Ekonomi Syariah di PIE Ganesha, dan beliau sangat concern untuk ekonomi syariah. Lalu yang kedua, kita memiliki praktisi dan juga akademisi. Di sini ada Bapak Safri Halidin. Beliau adalah pengamat ekonomi yang juga akademisi. Kebetulan beliau juga dosen di jurusan ekonomi syariah Universitas Az-Zahra. Beliau juga wakil dari masyarakat ekonomi syariah. Nah, buat rekan-rekan yang belum tahu apa sih masyarakat ekonomi syariah, ternyata ada masyarakat ekonomi syariah dan apa aja yang dilakukan di sana. Mungkin teman-teman bisa bergabung, nanti kita bisa diskusi jauh lebih lanjut dengan Pak Safri. Lalu yang ketiga, kita di sini punya praktisi di bidang perbankan syariah. Di sini narasumber yang ketiga ada Pak Renggo. Beliau adalah praktisi di perbankan syariah. Beliau pernah bekerja di bank konvensional dan pernah bekerja di bank syariah selama kurang lebih 16 tahun. Mungkin nanti rekan-rekan bisa bertanya kepada beliau bagaimana pengalaman dan rasanya seperti apa, dan prospek dan peluang untuk bisa bekerja di bidang perbankan seperti apa. Baik, jadi itu untuk 3 narasumber kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Siti Nur Hasanah.
Saya adalah Kaprodi dari Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Az-Zahra. Dan selain Kaprodi, saya juga di sini saya sebagai penulis buku. Insya Allah nanti ada hadiah yang akan diberikan kepada penanya terbaik, dan mungkin salah satunya atau salah empat bukunya adalah buku saya. Baik, saya akan mulai dengan Pak Syafri. Halo Pak Syafri, selamat siang. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam Bu. Ya. Saya kedengaran? Ya, Pak Syafri. Ya, kedengaran jelas Pak. Hari ini saya akan coba sharing bagaimana sih sebenarnya the future of Islamic banking kaitannya dengan fintech dan halal industry. Dan ini karena kaitannya dengan peluang SDM di bidang syariah, maka bagaimanakah potensi ke depan dari readiness of university, dan ini karena kebetulan juga di current issue about the COVID, ini karena current issue juga soal COVID, maka saya akan coba sharing juga kaitan antara kesiapan universitas dan bagaimana kita merespon dari sisi akademik maupun dari sisi akademisi potensially soal COVID-19 ini, atau yang kita kenal sekarang namanya the new normal of COVID, seperti itu. Next slide Pak, next. Ini beberapa artikel saya yang kaitannya saya menulis di bidang ekonomi syariah. Saya ingin menyampaikan bahwa sebelum kita masuk ke dalam industri keuangan syariah, bahwa yang pertama harus kita lihat bahwa bagaimana sih sebenarnya secara globally prospek daripada industri ekonomi syariah. Nah, secara globally prospeknya sebenarnya itu kalau kita lihat dari total konsumsi opportunity itu adalah di tahun 2019 itu ada sekitar 2,2 triliun US dollar. Nah itu kalau dirupiahkan luar biasa duitnya itu. Nah bahkan potensinya secara global, secara ekonomi itu ada sekitar 3.000 triliun US dollar. Nah jadi sebenarnya industri ekonomi itu bukan hanya sebenarnya keuangan syariah. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat Islamic banking atau lembaga keuangan syariah. Tetapi sebenarnya ada beberapa industri yang menurut saya bisa mendrive atau bisa mendorong perkembangan industri keuangan syariah ke depan. Seperti misalnya halal food. Lalu ada namanya modest fashion, atau modest fashion itu biasanya kalau kayak pakaian muslim, hijab, dan seterusnya. Lalu ada namanya media dan kreasi, misalnya ada kaitannya dengan entertain, misalnya di bidang halal industri atau halal halal ekonomi. Lalu ada muslim level, dan saat ini juga yang sedang booming ada namanya pariwisata halal. Itu kenapa pariwisata halal? Diyakini bahwa industri pariwisata ini adalah salah satu industri yang paling banyak, yang paling besar kontribusinya di bidang di GDP pemerintahan atau di negara. Itu hanya dua yang bisa mengalahkan sumber pemasukan dari GDP pariwisata, yaitu industri tambang atau mineral dan industri di bidang di bidang ekonomi kreatif. Sehingga menurut saya ini adalah sebuah potensi yang besar untuk bisa mengembangkan hal industri ke depan. Lalu selanjutnya yang menariknya sebenarnya, next slide Pak. Yang menariknya adalah di antara potensi itu sebenarnya Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, ternyata kita saat ini alhamdulillah sebenarnya kita masuk di peringkat 5 besar. Tetapi kita masih kalah jauh sebenarnya dari Malaysia yang berada di urutan 1. Di Uni Arab Emirat nomor 2, lalu bahkan Saudi Arabia, lalu kita di urutan kelima. Yang menarik sebenarnya adalah dari urutan itu, misalnya kalau di sini ada namanya halal food, bahkan kita tidak masuk di industri halal food dunia. Kita tidak masuk sebagai pemain besar di 10 besar pemain halal industri tersebut. Bahkan kita itu saat ini adalah menjadi importir terbesar makanan halal dari Thailand. Jadi kita saat ini sebenarnya dalam posisinya adalah sebagai importir terbesar untuk makanan halal. Jadi sebenarnya cukup ironi kalau kita lihat posisi kita saat ini. Kenapa? Karena saat ini kita di pemain halal food dunia itu kita tidak masuk sebagai pemain top di halal industri tersebut. Kita hanya masuk di lalu kita juga di industri keuangan. Selebihnya kita tidak banyak menang di beberapa industri tersebut. Nah tentu ini adalah sebuah potensi sebenarnya untuk bisa mengembangkan kesana secara global. Nah yang menariknya sebenarnya, kalau tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita menjadi importir makanan halal terbesar dari Thailand. Jadi nomor 1 Indonesia, nomor 2 Malaysia, dan seterusnya. Nah, saat ini Thailand itu menjadi pusat dapur halal dunia. Nah kalau Korea Selatan itu sendiri dia menjadi pusat kosmetik halal dunia. Lalu ada namanya dari Brasil
Jadi saat ini adalah kalau kita lihat mappingnya industri secara global, industri ekonomi syariah yang kaitannya dengan industri halal, kita itu tidak menjadi salah satu pemain big player sebenarnya. Kalau kita misalnya tadi itu adalah makanan halal food, sekarang adalah kalau Brasil itu saat ini menjadi pemain global yang utama untuk unggas halal. Jadi kalau teman-teman atau dosen di sini yang sudah pernah umroh atau pernah ke Timur Tengah, kalau pernah makan makanan ayam atau unggas dan seterusnya, ayam itu atau unggas itu yang kita makan itu diimpor dari Brasil. Tentu ini adalah sebuah ironi ya. Harusnya mungkin ini adalah sebuah potensi buat kita. Nah, akhirnya menurut saya, kenapa kita tidak menjadi sebuah player di industri halal industri tersebut. Nah, slide selanjutnya. Kenapa sih sebenarnya begitu besar potensinya? Nah, ternyata yang mendorong itu adalah karena kita tahu saat ini ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim. Nah, 1,8 penduduk miliar muslim ini, 1,8 miliar penduduk muslim ini adalah muslim itu pertama dia punya kebutuhan, misalnya butuh makan, butuh minum, butuh travel, butuh keuangan syariah, terus butuh namanya traveling dan halal industri dan seterusnya. Artinya semua di situ ada sebenarnya sebuah potensi ekonomi yang harus kita garap dan akhirnya nanti kita link kepada keuangan syariah. Akhirnya menurut saya kalau potensinya ini suatu potensi yang besar yang kita garap. Dari potensi besar itu adalah nantinya ke depan itu butuh SDM, butuh sumber daya manusia dan butuh pelaku industri dan butuh beberapa turunan industri yang dibutuhkan untuk mengembangkan menuju ke sana. Nah, salah satunya nanti saat ini kan Indonesia didorong untuk menjadi pusat industri ekonomi dan keuangan syariah. Itu sesuai dengan master plan yang dibuat oleh Komite Nasional Keuangan Syariah dan juga dengan yang saat ini juga menjadi salah satu tugas pokok dari Bapak Wakil Presiden sebagai ketua harian dari Kenex itu. Salah satunya adalah mendorong supaya Indonesia menjadi pusat industri ekonomi syariah ke depan. Menjadi pusat industri ekonomi syariah itu butuh infrastruktur, butuh pengembangan infrastruktur baik di industri keuangan maupun dari segi SDM. Oleh karena itu, potensinya di sini ke depan adalah kampus mempunyai peranan penting untuk menyiapkan menuju ke sana. Karena dari sisi industri, dari sisi industrinya adalah dari sisi sektor realnya adalah sedang menuju ke arah industri ke sana. Oleh karena itu, ini adalah sebuah peluang bagi SDM maupun dari universitas maupun mahasiswa-mahasiswa ke depan. Lalu kita menuju slide 12, saya mau menyampaikan sedikit bagaimana sih sebenarnya landscape industri keuangan syariah di tanah air. Kalau kita lihat landscape-nya saat ini, kalau minta tolong di slide nomor 12, landscape keuangan syariah itu saat ini adalah perlu kita tahu bahwa saat ini pangsa pasar keuangan syariah Indonesia itu masih sekitar 8,8% dari total industri. Namanya ada industri perbankan syariah, ada namanya asuransi syariah, ada namanya lembaga pembiayaan syariah, industri keuangan non-bank, sukuk korporasi, lalu reksadana syariah, sukuk negara dan saham syariah. Itu kalau kita total itu baru mencapai sekitar 8,87%. Itu masih jauh ketinggalan sebenarnya dari total industri keuangan yang mencapai 5.000 triliun. Nah, sementara sendiri kalau kita lihat industri perbankan syariah itu saat ini baru mencapai sekitar 5,9% dari total industri keuangan nasional kita yang saat ini jumlahnya mencapai 5.000 triliun lebih. Jadi kalau saat ini saya mau kasih gambaran bahwa ada sekitar 14 bank umum syariah, lalu ada sekitar 20 unit usaha syariah, lalu ada sekitar 165 bank pembiayaan rakyat syariah atau BPR syariah. Itu ternyata kalau di totalnya itu ada sekitar 199 institusi. Hanya merepresentasikan senilai total aset 500,3 triliun. Nah, ini tentu sangat jauh ketinggalan ya. Kalau saya mau membandingkan misalnya, kalau saat ini kalau kalian tahu Bank Mandiri dan Bank BRI itu total asetnya itu hampir 1.000 triliun. Coba bayangkan. Ini digabungkan dari 199 lembaga keuangan syariah hanya mencapai total aset menjadi 500,3 triliun rupiah. Sementara itu hanya separuhnya dari total aset dari Bank Mandiri atau Bank BRI Syariah mencapai hampir 1.000 triliun. Nah, ini kenapa bisa menuju ke sana? Tentunya ini adalah sebuah peluang sebenarnya. Ternyata selama ini yang kalau kita lihat, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena industri keuangan syariah saat ini selama ini fokus untuk mengembangkan keuangan syariah.
ternyata tidak didorong dengan mengembangkan yang namanya industri sektor realnya. Sektor realnya tadi itu saya sampaikan ada namanya halal travel, lalu ada halal food, lalu ada namanya modest fashion, ada halal kosmetik, lalu ada halal farmasi, media, entertain, dan seterusnya. Itu mencapai sekitar 3.000 triliun US dollar pada saat 2023 nanti, di tahun 2017 mencapai 2.000 triliun, dan itu semuanya duit. Nah, kalau itu misalnya, kenapa tidak bisa tumbuh dan berkembang link and match antara industri keuangan dan perbankan dan ekonomi syariah? Karena selama ini, misalnya industri tersebut ternyata masih banyak tidak menggunakan keuangan syariah. Masih banyak yang tidak menggunakan keuangan syariah. Jadi mereka menggunakan industri halal, misalnya dia punya modest fashion, tetapi keuangannya itu masih menggunakan keuangan konvensional, dan itu kita nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Bahkan di kampus-kampus Islam di negeri ini, mohon maaf, bahkan masih menerima mungkin dari gajinya dari bank konvensional. Harapannya nanti lembaga keuangan, lembaga-lembaga institusional syariah, misalnya apakah itu lembaga pendidikan syariah dan seterusnya, harapannya nanti itu menggunakan keuangan syariah supaya bisa mendorong ke depan. Nah, secara umum sebenarnya tantangannya keuangan syariah saat ini adalah satu tadi, secara market share, aset dan produk keuangan syariah itu masih harus ditingkatkan. Dan tentu juga kalau saya sih melihat jumlah keuangan syariah perlu juga ditingkatkan, walaupun asetnya juga perlu ditingkatkan. Saya mau juga sampaikan bahwa industri keuangan syariah itu sebenarnya adalah industri padat modal sebenarnya. Jadi tadi kalau kita lihat kenapa saat ini industri keuangan syariah kurang bisa bersaing dengan konvensional, karena salah satunya tadi itu adalah dari segi modal. Karena industri keuangan itu adalah bukan industri padat karya, tapi industri yang padat modal. Artinya semakin tinggi modal, semakin besar modalnya, semakin besar potensinya untuk bisa bersaing, untuk bisa meng-create produk-produk keuangan syariah dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Lalu variasi produknya masih harus kita tingkatkan kembali. Kalau kita lihat, padahal sebenarnya kalau kita lihat perbankan keuangan bank konvensional itu produknya cuma satu sebenarnya secara umum ya, itu produknya adalah bunga. Artinya ngambil duit atau ngambil kredit, habis itu ada namanya bunga. Tetapi kalau di perbankan syariah sebenarnya produk dan fiturnya itu sebenarnya banyak. Misalnya ada namanya mudharabah, musyarakah, ada namanya ijaro, ada dan seterusnya, ada istisna dan seterusnya. Jadi sebenarnya variasi produknya itu jauh lebih banyak di perbankan syariah ketimbang dengan konvensional. Tapi kenapa bisa lebih banyak atau lebih maju dari segi pengembangannya? Nah, salah satunya yang saya lihat perhatikan adalah dari sisi modal memang kita agak kekurangan, sehingga memang ini adalah gerakan institusional baik itu dari pemerintah maupun dari pemegang saham. Lalu adalah keterbatasan infrastruktur penunjang layanan keuangan syariah. Nah, fitur-fitur saat ini yang dimiliki oleh perbankan syariah sepertinya kalau kita bandingkan dengan konvensional itu beberapa hal masih ketinggalan. Tadi saya mau sampaikan bahwa untuk bisa mengembangkan sebuah fitur itu sebenarnya butuh modal yang besar dan butuh infrastruktur yang mapan. Salah satunya adalah investasi di bidang digital atau di bidang IT. Salah satu yang sangat besar biaya operasionalnya atau biaya capital expenditure-nya di industri itu adalah infrastruktur untuk mengembangkan di bidang digital. Saya mau sampaikan bahwa saya ngasih gambaran aja bahwa biaya operasional, perawatan dan maintenance untuk satu buah ATM aja misalnya itu, saya pernah membaca sebuah laporan itu paling murah itu 100 juta. Coba bayangkan, itu paling murah. Itu pernah saya baca laporannya, nggak tahu kalau sekarang mungkin apa bisa lebih mahal atau bisa lebih murah lagi. Coba bayangkan hanya untuk melakukan maintenance untuk sebuah ATM. Nah, sementara kan kalau jaringan ATM dari perbankan syariah kalau kita bandingkan itu masih jauh lebih kurang dibandingkan dengan konvensional misalnya. Kemudian penggunaan teknologi informasi belum optimal. Kalau kita bandingkan, saat ini juga tantangannya adalah fitur-fitur misalnya kayak mobile banking, internet banking, dan seterusnya itu sepertinya beberapa hal di perbankan syariah masih harus kita kembangkan ketimbang dibandingkan dengan produk-produk konvensional seperti itu. Lalu masih adanya keterbatasan produk keuangan terutama di daerah. Nah, ini tentu tantangannya juga namanya financial inclusion di daerah. Nah, kalau kita lihat bahwa financial inclusion kita di bidang keuangan syariah sepertinya kalau tahun 2018 nggak salah ada sekitar 12%. Masih rendah dibandingkan dengan konvensional seperti itu. Lalu yang terakhir adalah isu BUS atau Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Tadi itu kalau kita lihat ada sekitar 14 unit usaha Bank Umum Syariah. Lalu ada sekitar 20-an unit usaha syariah. Ini next slide.
tantangannya sebenarnya adalah kenapa sebenarnya, karena saat ini dari segi pengembangannya kalau kita lihat bandingkan ya, untuk bisa mengembangkannya dari segi unit usaha syariah ini, salah satunya adalah sistemnya itu masih menginduk dengan perusahaan induknya atau dengan perusahaan induknya seperti itu. Hampir beberapa semua sistemnya itu masih ngikut, sehingga mereka dari segi layanannya itu masih belum maksimal dari segi fitur-fiturnya. Nah, ini tantangannya ke depan. Yang pertama adalah sharing plafonnya ini masih sharing antara bank konvensionalnya induknya dengan unit usaha syariahnya. Lalu ketika untuk bisa mengembangkan produk-produknya itu masih terkendala karena harus misalnya di bank induknya seperti itu. Lalu core bisnisnya itu masih kesulitan untuk bisa mendapatkan core bisnisnya. Kenapa? Karena selama ini masih ngikut dengan unit dari induknya, jadi dia masih mendapatkan produk turunan dari induknya lalu dilempar ke unit usaha syariahnya. Sepertinya belum menjadi sebuah opsi yang utama untuk mengembangkan produk-produk dari keuangan syariahnya. Lalu tadi peningkatan digital ekonominya itu masih terbatas dari sisi unit usaha syariah sendiri. Makanya sebenarnya adalah tantangannya adalah untuk mengembangkannya itu tentu nanti saya coba sharing bahwa fintech ini adalah salah satu opsi untuk mengembangkan ke depan. Next slide. Selanjutnya, nah ini kalau kita lihat ya, ini kaitannya dengan financial inclusion. Ini untuk bahwa saat ini sekitar 36% penduduk dewasa memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Artinya bahwa hanya baru sekitar 36% penduduk dewasa ini memiliki rekening di lembaga keuangan. Artinya di antara 100 orang, baru sekitar 36% yang memiliki rekening koran. Nah, rekening di lembaga keuangan formal, baik itu lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank misalnya seperti itu. Nah, ini kan tentu tantangan ke depan untuk bisa mengembangkan bagaimana keuangan syariah ke depan. Nah, tadi itu salah satunya bahwa masih banyak sebenarnya pelaku-pelaku industri halal ini, bahkan misalnya di halal food, restoran, dan seterusnya itu, belum menggunakan rekening bank syariah. Atau bahkan juga yang kalau mikro, ke bawah menengah ini, belum memiliki belum menggunakan rekening bank, tapi belum menggunakan produk perbankan seperti itu. Nah, ini kan tantangannya ke depan, bagaimana mungkin SDM bisa menuju ke sana dan kampus juga bisa menjadi bagian dari peningkatan financial inclusion di bidang keuangan syariah tersebut. Lalu penduduk dewasa yang melakukan transaksi atau menerima dana melalui instrumen elektronik digital saat ini tuh berdasarkan data dari BI itu baru sekitar 23%. Ini tentu masih jauh ya. Di antara 100 penduduk baru ada sekitar 23%. Nah, ini kan sebuah challenging sendiri menurut saya. Lalu tadi penduduk dewasa menerima gaji atau dana melalui dana pemerintah melalui rekening baru sekitar 9%. Nah, ini kan masih jauh sebenarnya. Ini belum melihat data kalau menggunakan bank perbankan syariah ini baru menggunakan secara global, secara umum. Nah, lalu baru sekitar tadi ini 26% usaha kecil dan menengah yang mempunyai kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Artinya mereka ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal, salah satunya dari lembaga keuangan syariah. Nah, perbankan syariah harapannya kan bisa menjadi salah satu engine of growth of ekonomi kelas ke bawah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, sepertinya belum maksimal menuju di tahapan tersebut. Next slide. Lalu, nah, bagaimana sih sebenarnya salah satu tren untuk bisa mengembangkan industri keuangan syariah ke depan, salah satunya atau halal industri sebenarnya adalah yang bisa kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana teknologi itu bisa menjadi sebuah alternatif. Nah, tentu dengan adanya pengembangan teknologi, apalagi kan pertama kita udah tahu bahwa industri keuangan itu adalah industri padat modal, lalu ditambah dengan menjadi industri padat modal, lalu ditambah dengan industri yang padat digital, maka akan semakin memberikan dampak yang begitu terasa. Satu adalah SDM pasti akan mengurangi dampak pengurangan SDM tentunya. Mungkin di satu sisi lebih banyak menggunakan digital, akhirnya akan mengurangi beberapa penggunaan SDM misalnya. Kita lihat contohnya misalnya tol yang awalnya masih manual, sekarang dengan adanya digitalized tol, hampir sekitar 70% atau 80% SDM-nya itu dikurangi. Nah, tapi yang menariknya juga dari produk tol digital itu atau e-money itu, saat ini belum ada perbankan syariah yang menggunakan e-money dari perbankan syariah. Padahal kan kita lihat pengguna tol itu dalam sehari bisa mencapai 10 sampai 10 juta sendiri. Saya pernah baca salah satu perusahaan tol
transaksinya per hari itu bisa sampai 10 juta sehari, bahkan sampai 20 juta yang menggunakan akses tol itu. Coba bayangkan apabila itu menggunakan keuangan syariah, itu bisa menambah aset atau aset dari keuangan syariah itu sendiri. Next slide Pak. Nah, kenapa sebenarnya kita kan tahu bahwa saat ini ada sekitar 56% total populasi, ada sekitar 132 atau sekitar 50% yang menggunakan internet. Lalu ada sekitar 130 juta jiwa di Indonesia yang aktif menggunakan sosial media. Lalu ada sekitar 177 juta jiwa atau 67% yang menggunakan HP. Lalu ada 120 yang begitu aktif di sosial media user sebenarnya. Saya mau sampaikan bahwa sebenarnya marketnya ada di situ. Itu adalah kalau kita lihat marketnya dan peluangnya itu ada di situ. Baik itu kampus sebenarnya. Dengan adanya misalnya kondisi saat ini sebenarnya trennya untuk universitas sebenarnya juga ada di sana sebenarnya. Marketnya ada di situ. Baik dari ketika untuk pengembangan lebih cepatnya nanti untuk baik kampus maupun dari segi perbankan syariah itu diharapkan bisa melihat market itu. Karena itu adalah sebuah market sebenarnya. Nah, lalu tadi kan sebenarnya kenapa fintech sebuah potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah maupun juga dari kampus sebenarnya bisa menjadi bagian dari pengembangan fintech itu adalah berdasarkan dari kajian PwC disampaikan bahwa di tahun 2020 ke depan industri yang paling banyak terdisrupsi dari digital itu adalah industri perbankan. Hampir yang itu juga sudah kejadian dan proyeksi yang sama juga sebenarnya 5 tahun yang lalu sudah dilakukan sebuah proyeksi untuk transportasi konvensional bahwa sekitar 5 tahun ke depan, ini 5 tahun sebelumnya dilakukan sebuah kajian bahwa akan ada terdisrupsi dan ternyata sudah kejadian saat ini. Nah, kurang lebih mungkin juga akan seperti itu di industri digital dan saya melihat dengan adanya new normal ini sepertinya trennya itu bahkan bisa lebih cepat karena dengan adanya digitalisasi semakin cepat, sepertinya ini akan semakin cepat proses disrupsi di industri keuangan syariah bahkan di berbagai industri sendiri. Next slide. Lalu kalau kita lihat sebenarnya transformasi atau perjalanannya dari sebuah industri itu kan kalau kita lihat di 1.0 ini, 1.0 itu kita dulu sudah ada sebenarnya penggunaan teknologi tapi sifatnya masih analog, itu yang besar sekali. Lalu di tahun revolusi 2.0 di tahun 87 sampai tahun 2008 itu sebenarnya sudah mulai ada namanya ATM tapi mungkin masih lambat. Kemudian ada namanya online banking masih terbatas. Nah, di tahun 2008 itu ada namanya revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan banyaknya startup. Nah, sekarang 4.0 ini itu semakin tumbuh dan berkembang kembali. Artinya apa? Bahwa sebenarnya industri keuangan syariah apabila mau tumbuh dan berkembang dengan begitu cepat, ini harus menuju ke industri ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya saya mau kasih bandingan. BRI salah satunya bank konvensional yang memiliki jaringan yang sangat luas. Yang sangat luas itu membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. BRI untuk bisa memiliki jaringan sampai kelurahan, dusun, kecamatan, dan sampai kota-kota kecil gitu. Itu BRI membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Nah, kira-kira bank syariah untuk bisa menyamai jaringan dan infrastruktur dari Bank BRI mungkin apakah butuh waktu 100 tahun juga? Tentu mungkin tidak menjadi hal yang strategis ya. Oleh karena itu untuk bisa menumbuh kembangkan infrastrukturnya dari keuangan syariah adalah dengan menggunakan industri digital ini. Kenapa? Karena hal ini sebenarnya sudah ditandai dengan adanya tren perkembangan industri digital. Misalnya kayak ditandainya dengan adanya e-commerce sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di semakin banyak industri-industri yang menggunakan platform digital, misalnya kayak belanja e-commerce. Nah, di sini yang bisa kita lakukan dari perbankan syariah adalah metode pembayaran yang bisa kita lakukan. Kita lihat di tahun 2016 datanya itu bahwa sekitar 70% orang yang melakukan transaksi e-commerce itu menggunakan transfer bank. Cuma challenging-nya adalah kalau kita lihat, kalau saya misalnya belanja online itu opsi untuk belanja menggunakan keuangan syariah itu masih terbatas. Masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan bank-bank konvensional. Nah, ini kan tentu menjadi tantangan sendiri.
saya tidak tahu apakah karena keuangan syariah ini kemampuan infrastrukturnya untuk bisa lead and match dengan platform digital e-commerce dan seterusnya itu belum mapan, atau seperti apa atau gimana gitu. Apakah karena juga baru mau develop atau seterusnya atau seperti apa gitu. Ini juga tantangan tersendiri. Nah, artinya apa? Bahwa memang harus menuju ke sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat industri e-commerce ini yang begitu besar porsinya, kalau nggak salah itu bahkan kalau pernah sebuah transaksi dalam sehari itu ketika hari belanja online nasional itu bisa mencapai 5-20 triliun sehari itu. Nah, coba bayangkan bahkan ada satu unit usaha syariah sendiri itu asetnya tidak mencapai 1 triliun. Coba bayangkan kalau misalnya keuangan syariah atau produk ada sebuah bank menggunakan platform e-commerce yang menggunakan pembayarannya syariah, ini kan tentu bisa meningkatkan aset dari perbankan syariah itu sendiri kalau misalnya dia sangat concern di bidang digital seperti itu. Lalu kita lihat jumlahnya selalu mengalami perkembangan. Nah, kedua adalah di sisi lain juga kalau kita lihat adalah struktur demokrasi kita saat ini. Kalau berdasarkan data dari Bappenas itu sekitar hampir 77 juta penduduk kita saat ini adalah seorang milenial, yaitu umurnya di antara 18 sampai 35 tahun. Nah, kita tahu mereka suka yang lebih banyak menggunakan digital, sudah malas antri, lebih banyak interaksinya dengan menggunakan sosial media dan seterusnya. Tadi yang saya sebutkan data-data digital tadi, bahwa sebenarnya trennya itu harus ke sana. Itu harus ke sana sebenarnya. Jadi kemudian tetap ada baby boomers bagi yang berumur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, itu potensinya adalah bahwa kalau kita mau menggarap ke sana, bahwa untuk bisa mengembangkannya itu bahwa kita mulai menggarap nih. Nah, sama dengan kampus juga. Kampus mulai melirik SDM-SDM yang misalnya kaum milenial ini atau teman-teman milenial ini yang jumlahnya saat ini menjadi 70%. Nah, kira-kira teman-teman milenial ini ketika kuliah preferensinya apa dan seterusnya, sehingga nanti harus di link and match dengan mungkin environment yang ada di kampus. Apakah dengan kurikulumnya, apakah dengan metodenya, apakah dengan dan lain sebagainya. Ya, Bu? Waktu ya? Waktunya 5 menit lagi ya. Oke, baik. Saya percepat lagi. Nah, selanjutnya sebenarnya tetapi tantangannya adalah yang kita lihat bahwa ada potensi negatifnya di situ. Pertama ada namanya cybercrime, lalu ada namanya pencucian uang, lalu ada namanya penggandaan data-data konsumen. Bahkan kalau kita lihat kan data sekarang ini menjadi tantangan, hampir data kita itu mudahnya diperjualbelikan, bahkan di dunia industri perbankan sendiri terjadi hal yang seperti itu. Lalu fraud masih terjadi, bahkan yang terakhir kebetulan saya juga konsultan di Bank DKI Syariah. Saat ini bahkan Bank DKI ini baru-baru ada terjadi fraud, dibobol oleh Satpol PP malah yang bobol. Itu nilainya sampai ratusan miliar gitu. Nah, itu tentu tantangannya ke depan untuk meningkatkan dari sisi digitalnya itu. Next slide. Lalu, nah kondisi saat ini, kalau kita lihat market share saat ini ada Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank ini dan seterusnya. Itu selama kurang lebih 20 tahun. Nah, kalau kita lihat di sisi kanannya, hanya kurang lebih 2 tahun, itu fintech syariah sudah lebih dari 20. Hanya kurang lebih 2 tahun, jumlahnya hampir 20 lebih. Nah, sementara di kondisi saat ini, market di perbankan syariah kurang lebih 20 tahun, kalau kita lihat di sisi kiri jumlahnya hanya kurang lebih dari hanya 14 yang market leadernya seperti itu. Itu buat waktu 20 tahun. Sehingga sebenarnya untuk mau mengembangkan keuangan syariah adalah harus di sisi digitalnya. Next slide. Next slide, Pak. Belum lagi kalau di konvensional bahkan sudah lebih dari 100-an gitu. Next slide. Nanti sebenarnya adalah potensinya bagi keuangan syariah adalah melakukan sebuah sinergi sebenarnya pengembangannya. Di mana produk-produk keuangan syariah itu kalau bisa hampir semuanya bisa merambah yang namanya misalnya mungkin fintech. Next slide. Mungkin namanya sistem pembayaran, lalu namanya remittance. Nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Yang tadi saya sampaikan kayak Imani sendiri, bank syariah itu belum ada yang namanya Imani untuk bidang syariah seperti itu. Kalau misalnya contohnya di tol, nah itu kan sebuah potensi sebenarnya. Nah, slide menuju terakhir, bagaimana sebenarnya merespon new COVID ini? Nah, dengan adanya new COVID ini sebenarnya ada satu potensi industri yang sangat besar sebenarnya. Salah satu direkomendasikan berdasarkan hasil kajian bahwa setelah adanya COVID ini, orang semakin menyadari yang namanya produk halal.
karena dengan adanya halal itu orang semakin menyadari butuhnya namanya digital, food, dan fintech ini. Karena kita tahu, sehingga sebenarnya potensinya ada di sana. Kampus sudah mulai harus melirik ke sana, halal food, fintech, dan digital. Dan support sistemnya lainnya untuk bisa menuju sistemnya ke sana sebenarnya. Next slide. Karena terjadi perubahan behavior dari manusia yang saat ini mungkin human behavior-nya itu mungkin orang lebih suka digital, sekarang yang saat ini orang lebih banyak ketemu secara offline, kemudian sekarang orang lebih banyak menggunakan, bahkan tadi yang kalau misalnya digital itu sekarang lebih action lagi, lebih cepat penggunaannya. Terjadi perubahan regulasi dengan adanya new normal ini dan teknologi semakin besar penggunaannya. Next slide. Lalu sebenarnya kalau kampus, saya mau sampaikan this is the right time. Karena setiap krisis itu menciptakan sebuah keseimbangan baru, baik ekonomi maupun sebenarnya di ekosistem lainnya, salah satunya di bidang pendidikan. Nah, biasanya di setiap krisis itu atau di setiap new normal itu menciptakan sebuah pelaku usaha baru dan menciptakan sebuah industri baru. Dan kasarnya lagi saya mau sampaikan menciptakan orang kaya baru di industri yang misalnya kayak masker, kesehatan, dan seterusnya. Lalu, bagaimana sebenarnya posisinya universitas? Nah, universitas tentu harus merespon juga, jangan hanya direspon oleh pelaku industri. Nah, kampus juga ini sudah mulai menciptakan new normal education untuk merespon ke sana supaya teman-teman milenial ini mau tertarik masuk kampus sebenarnya. Apa sebenarnya kebutuhan industri dan apa tren dari calon mahasiswa seperti itu. Next slide, menuju terakhir. Nah, tadi itu misalnya kayak lifestyle berubah, lalu go virtual berubah. Next slide. Ini gambaran aja secara lihat intinya. Nah, disebutkan salah satunya adalah megasif yang kedua itu adalah orang halal industri. Halal industri bisa menjadi mainstream sebenarnya kalau menyadari pentingnya kesehatan. Karena halal food itu adalah sebenarnya makanan yang paling tinggi tingkatannya dalam hierarki makanan. Halal food itu adalah paripurna makanan yang paling bagus karena hampir semuanya itu sudah memenuhi. Karena untuk bisa mendapatkan makanan atau sertifikat halal itu pertama harus punya izin dinkes, izin kesehatan, harus punya HACCP, harus punya ketahanan pangan atau menggunakan ISO 2020 safety food. Jadi kalau bisa tercapai semuanya itu, maka akan memudahkan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Artinya sebenarnya makanan food halal itu adalah hierarki makanan tertinggi yang baik secara agama maupun secara kesehatan sebenarnya. Slide terakhir, menuju slide terakhir. Next slide. Tadi ini udah lewatin aja. Nah, apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya? Quick win-nya adalah kampus harus mendorong agar membangun kurikulum yang sesuai dengan pergerakan dari ini. Jadi saat ini yang harus kita lakukan adalah ketika mau mengembangkan ke depan adalah kampus sudah mulai harus melihat trend industri. Kalau trend industri saat ini adalah bukan lagi sepenuhnya industri keuangan, tetapi lebih melihat kepada tren industri sektor realnya. Ketika sektor realnya bertumbuh dan berkembang, maka akan didorong untuk bisa menggunakan keuangan syariah. Dengan menggunakan sektor keuangan syariah, otomatis akan mendorong industri keuangan syariah itu sendiri. Nah, karena semakin tumbuh dan berkembangnya industri sektor real, maka kebutuhan SDM di bidang sektor real juga akan semakin meningkat. Akhirnya apa? Bahwa kampus jangan hanya fokus untuk mengembangkan SDM di bidang keuangan syariah, tetapi kampus sudah mulai mengembangkan untuk industri halal sektorilnya seperti itu, untuk mengembangkan misalnya kurikulumnya, kebutuhannya supaya ada lead and match ke depan. Lalu selanjutnya apa yang bisa kita lakukan adalah tentu ada kolaborasi antara sektor industri, lalu kooperatif dan sinergi antara kampus, pelaku industri, pemerintah dan regulator seperti itu. Next slide. Konklusi saya mau sampaikan bahwa the new normal is a different game, but if you are not playing it, you are not in the game. Jadi kampus kalau tidak menerapkan new normal atau perbankan syariah maupun industri tidak menerapkan the new normal ini, you are not in the game. Atau istilahnya kamu nggak ikut main gitu. Barangkali itu sebagai pengantar diskusi. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safri atas penjelasannya. Sangat lengkap sekali, mulai dari awal sampai dengan peluang dan prospek ekonomi syariah, lebih banyak di bidang pariwisata tadi ya, dan halal industri.
Thank you for watching. Terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, subscribe, comment, and share the video ya. Dan jangan lupa saksikan untuk part berikutnya di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.